Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nimatul Fadila dengan NIM 2010-524150, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini, aku bakal jelasin tentang strategi pembelajaran Project Based Learning. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 bab. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran, yang kedua kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan, yang ketiga strategi dan variabel pembelajaran yang rekrut, yang keempat ragam strategi dari pendekatannya, dan yang kelima project based learning. Nah, materi yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Menurut M. Celos, secara harfiah, strategi diartikan sebagai seni, sedangkan secara bahasa, strategi diartikan sebagai siasat, trik, ataupun cara. Strategi dalam dunia pendidikan diartikan sebagai a plan, method, or a series of activities designed to achieve a particular education goal, atau yang diartikan sebagai sebuah rencana, metode, ataupun rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Kem menyatakan bahwa strategi dalam konteks pengajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan seorang pendidik dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Miyarso menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh pendidik dengan sengaja agar peserta difasilitasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi rangkaian atau susunan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Strategi pembelajaran ini terkait dengan cara pendidik menyusun dan mengorganisasikan bahan ajar ataupun materi. Kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan yaitu membantu teknologi pendidikan dalam facilitating learning dan improving performance dalam pendidikan dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan bersumber teknologi yang sesuai. Yang pertama yaitu facilitating learning atau memfasilitasi pendidikan adalah segala sesuatu berupa benda ataupun alat bantu yang digunakan untuk menghubungkan antara instruksi dengan pembelajaran, mempermudah, memperlancar, mengefektifkan, serta mengefisiensikan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilakukan dalam memfasilitasi pembelajaran adalah merancang lingkungan belajar, mengorganisasikan sumber, dan menyediakan perangkat, baik sinkron maupun asinkron. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja atau improving performance. Adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mempertinggi kualitas produk sehingga pembelajaran lebih efektif dan membawa perbaikan atau kemajuan dalam hal kerja, kapabilitas, ataupun kecakapan peserta didik yang dapat diaplikasikan pada kehidupan. Dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, CRIT, menciptakan yang berkaitan dengan penelitian, teori, praktik dalam melakukan berbagai kegiatan bergantung pada pendekatan desain, misalnya pendekatan sistem. Yang kedua yaitu using, menggunakan teori dan praktik untuk membawa kontak pelajar dengan kondisi dan sumber belajar, misalnya dengan interaksi. Yang ketiga yaitu managing, mengelola dengan perbaikan, berkelanjutan, dan proses manajemen. Materi yang ketiga yaitu ragam strategi dari pendekatannya. Bisa dilihat, semakin ke kanan semakin student center, dan semakin ke kiri yaitu teacher centers. Pengelompokan strategi pembelajaran dari sisi pendekatannya. Yang pertama yaitu model teacher centers. Macam-macam model teacher centers ini, yang pertama lecture, showing atau telling, work example, yang ketiga interactive lecture, yang keempat flip classroom, yang kelima Socratic question. Yang kedua ada model student center. Macam-macam model ini yaitu ada case-based learning, scenario-based learning, problem-based, dan yang akan kita bahas yaitu project-based learning. Yang ketiga yaitu model campuran. Macam-macam model campuran yaitu discussion-based, yang kedua inquiry-based, yang ketiga collaborative learning. Materi yang keempat yaitu strategi pembelajaran dan variabel dari rekrut. Banyak upaya yang dilakukan ilmuwan pembelajaran dalam mengklasifikasi variabel dalam pembelajaran. Pengelompokan atau taksonomi dapat diartikan sebagai salah satu metode klasifikasi tujuan instruksional secara berjenjang dan progresif ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Rekrut, klasifikasi variabel-variabel pembelajaran ini dimodifikasi menjadi 3 variabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variabel kondisi pembelajaran, yang kedua, variabel metode pembelajaran, yang ketiga variabel hasil pembelajaran.
Variabel kondisi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai faktor yang mempengaruhi efek penggunaan metode tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran dapat juga dikatakan sebagai kondisi real di lapangan atau keadaan pada saat terjadinya proses pembelajaran. Kondisi pembelajaran ini selalu berubah-ubah. Hal ini bergantung pada situasi anak didik, kondisi kelas, ataupun materi pembelajaran. Variabel yang termasuk dalam kondisi pembelajaran yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan variabel metode. Misalnya, tujuan, karakteristik bidang studi, kendala dan karakteristik bidang studi. Yang ketiga, karakteristik siswa ataupun siswa belajar. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya mengacu kepada hasil pembelajaran yang diharapkan. Sebagai hasil pembelajaran yang diharapkan, berarti tujuan pembelajaran ditetapkan lebih dulu, dan berikutnya semua upaya pengajaran diarahkan kepada tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kendala dan karakteristik bidang studi. Karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Karakteristik bidang studi ini sangatlah berbeda-beda. Sedangkan kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti media, waktu, personalia, dan uang. Kendala seringkali ditemukan seorang pendidik dalam menjalani kegiatan pembelajaran dan belajar. Yang ketiga, karakteristik siswa ataupun siswi belajar. Karakteristik siswa ataupun siswi belajar adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi belajar, dan kemampuan awal yang telah dimilikinya. Karakteristik si belajar akan berpengaruh dengan pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi pengajaran, agar sesuai dengan karakteristik perseorangan si belajar. Yang kedua, ada variabel metode pembelajaran. Variabel metode pembelajaran adalah cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberikan contoh, dan memberikan latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Variabel-variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi tiga. Yang pertama ada strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Yang kedua, strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Yang ketiga ada strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan pembelajaran adalah metode untuk menata interaksi antara si belajar dan variabel metode pembelajaran lainnya. Yang ketiga ada variabel hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang penilaian dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu keefektifan. Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu. Yang ketiga, daya tarik. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Materi inti yaitu strategi pembelajaran project-based learning. Di sini akan dijelaskan tentang definisi project-based learning, ciri-ciri project-based learning, komponen project-based learning, tahapan project-based learning, dan kelebihan serta kekurangan project-based learning. Yang pertama yaitu definisi project-based learning. Project-based learning atau belajar berbasis proyek adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Ciri-ciri pembelajaran project-based learning ini yaitu 1. Isi. Isi ini difokuskan kepada ide-ide siswa. Yang kedua, kondisi. Kondisi digunakan untuk mendorong siswa mandiri. Yang ketiga, aktivitas atau suatu strategi yang efektif dan menarik. Yang keempat, hasil. Penerapan hasil yang produktif. Kemudian ada komponen project-based learning. Yang pertama, isi kurikulum. Kedua, komponen multimedia. Ketiga, komponen petunjuk siswa. Yang keempat, bekerja sama. Yang kelima, komponen hubungan dunia nyata. Yang keenam, kerangka waktu. Dan yang ketujuh, penilaian. Kemudian, tahapan project-based learning. Yang pertama, menentukan proyek yang akan dilakukan. Yang kedua, menentukan kerangka waktu proses. Yang ketiga, merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, merencanakan penilaian. Yang kelima, memulai proses. Dan yang keenam, gambaran akhir. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan project-based learning.
Kelebihannya yaitu satu, meningkatkan motivasi, kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama, kondisi kelas akan sulit dikontrol dan mudah menjadi ribut saat pelaksanaan proyek. Yang kedua, walaupun sudah mengatur alokasi waktu yang cukup, masih saja memerlukan waktu yang lebih banyak untuk pencapaian hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.